Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, dalam masa biasa ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mohon bantuan-Mu untuk memahami dan menghayati firman-Mu yang hendak kami dengar untuk mengawali hari yang baru ini. Berikanlah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengikuti semua ajaran-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang pemuka, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup seruling-seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar cerita tentang kisah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun dan seorang gadis yang sakit parah meninggal lalu kemudian akhirnya dibangkitkan. Yesus menyembuhkan kedua orang tersebut dengan kasih dan kuasa-Nya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita melihat bahwa seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun memiliki iman yang sungguh kuat dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Ia mendekati Yesus dari belakang
dan menyentuh jubahnya. Dan Yesus merasakan kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus kemudian menyembuhkan perempuan tersebut dan mengatakan bahwa imannya telah menyelamatkan dia. Kisah ini mengajak kita tentang pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga merupakan tindakan yang menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan itu. Perempuan yang sudah menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun itu bukan hanya percaya lalu tinggal begitu saja, tetapi iman kepada Yesus itu mendorong dia untuk bergerak, dan akhirnya gerakannya untuk mendekati Yesus dengan menjamah jubah dari belakang membuat ia akhirnya sembuh. Dengan demikian, kita diajak untuk merenungkan bahwa iman harus disertai dengan yang namanya tindakan konkret itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah yang kedua tentang seorang gadis yang sakit parah lalu meninggal, yang kemudian dibangkitkan oleh Yesus, juga mengajarkan kita tentang pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Orang tua ayah gadis tersebut memiliki iman yang begitu kuat dan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan putrinya, membangkitkannya dari kematian. Putriku telah mati, tapi datanglah untuk menjamah dia, maka ia akan hidup. Yesus kemudian membangkitkan gadis tersebut dengan kasih dan kuasanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan saya pada hari ini, saya mengajak kita agar kita selalu ingat tentang pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman yang kuat dan percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, selalu memohon bantuan Tuhan agar kita semakin memiliki iman yang kuat dan semakin percaya kepadanya. Semoga kita dapat mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia beriman yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.